semenjak ke Jurnas itu yang membuat aku nge-set target. Jadi benar. atmosfernya latihan, atmosfernya Ya, atmosfernya latihan, atmosfernya kompetisi itu benar-benar kerasa positif buat aku. Jadi emang kalau arti free diving ya, kalau menurutku arti free diving itu lebih ke gaya hidup, lifestyle. Menurutmu free diving di Kota Malang itu seperti apa? Kalau perkembangan free dive sendiri emang kita baru kepikiran juga akhir-akhir ini karena dulu itu sempat dari tahun sekitar 2019 sampai 2020-2021 itu anggotanya benar-benar cuma aku. Iya. Cuma aku aja, dan latihan pun harus, kalau open water harus join Surabaya. Nah, kalau untuk perkembangan akhir-akhir ini menurutku cukup bagus. Jadi mulai ada member yang mulai serius, mulai tetap, meskipun ya kita bukan nyari itunya sih, kita emang mau memperkenalkan free dive-nya, komunitasnya kita itu emang terbuka banget. Cuma kalau aku sendirian pun kan Sulit. nggak mungkin ya. Dan sekarang juga mulai ada yang rutin latihan, ada yang udah kurs juga. Apalagi ada beberapa member baru yang masuk, akhirnya tidak sendiri lagi. Iya bener, jadi nggak sendiri lagi. Kalau dulu member masuk, aku sendirian ngajarin, hilang lagi, masuk lagi, hilang lagi. Iya benar. Jadi udah mulai ada regenerasi yang tetap. Good. Nah, salah satu yang spesialnya teman-teman di Malang ini karena bukan spesial, akses ke lautnya itu loh. Akses ke lautnya itu apa ya? Karena orang tahu sendiri lah, Malang daerah ketinggian. Kita kalau mau ke laut paling dekat paling selatan ya. Arah selatan ya, arah pantai selatan, dan orang kan kenal daerah pantai selatan itu kan nggak recommended buat berfree diving. Nah. Saya pribadi pun belum pernah ke sana untuk langsung nyemplung betul-betul menikmati free diving di sana. Cuman beberapa orang sih memang tidak merekomendasikan di sana. Akhirnya kita lebih memilih ke arah-arah timurnya Jawa Timur, timurnya Surabaya, arah-arah Situbondo sebelum Banyuwangi sana. Itu makan waktu 2 kali lipat daripada ke selatan. Iya. Benar ya? Benar. Iya, kalau ke selatan habis berapa? 2 jam? 1,5 jam, 2 jam. Ke Situbondo 4 jaman ke atas, 4 jaman lebih. Nah, teringat zaman-zaman dulu itu kita pergi kayak ya, anak katanya anak-anak Malang itu pergi kayak naik motor tengah malam, sampainya subuh, paginya open water, sorenya langsung pulang lagi. Iya. Tidur ada yang di masjid, Di Gazebo. saya bodoh gila. Makanya waktu saya datang ke Malang, salah satu target pribadiku adalah pengen ngikut alurnya mereka open water. Jujur, pertama kali saya waduh gila asli. Pulang sampai ke rumah itu, setelah pulang dari open water saya bilang gila, ini saya udah nggak mau pergi lagi open water. Tapi di lain sisi serius, di lain sisi saya mikir gila, ini anak-anak di sini dibandingkan sama kawan-kawan yang di timur ya. Kita di timur, ini di samping sudah laut, kita tinggal lompat. Itu pun malas-malasan latihan. Waduh, sedangkan mereka yang di Malang akses jauh, butuh waktu, materi, tapi tetap aktif latihan. Itu saya harus kasih apresiasi ya. Akhirnya saya pikir kalau mereka semangat, kenapa saya enggak gitu. Akhirnya saya ikut yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai sekarang sudah kayak biasa, sudah enak, dan pun fasilitas yang ada di tempat open water kita makin tahun makin bagus, makin layak lah untuk dijadikan tempat latihan ya di sana. Ya kita jangan mikir masalah butek atau apa. Semua lokasi di Indonesia akan butek pada waktunya, dan dia akan jernih juga pada waktunya. Tergantung kita milih timing kapan datang latihan. Kalau lagi bagus ya jernih, kalau lagi, jadi menurut saya standar. Cuman memang yang spesialnya adalah travelingnya mereka, waduh gila. Jauh banget. Good, itu aja sih paling, sama pengen ngobrol soal
punya target nggak ke depannya? Karena seingat saya kan kau dulu pernah, ini sebenarnya tercatat jadi atlet juga, pernah bertanding. Pernah bertanding di SAC kau join nggak? SAC jadi safety. Oh iya benar. Di Mas ini kalau nggak salah pernah join freediving competition di Jakarta. Itu bisa Iya. cerita nggak? Waktu itu percobaan buat ini ya, buat PON, buat kejurnas. Iya. Itu kalau nggak salah nggak resmi, rekornya itu dicatat, diupload. Jadi waktu itu Resmi mungkin tapi by post sih mungkin. mungkin ya. Nah waktu itu emang kebetulan perwakilan Jawa Timur Oke. itu yang datang ada 3, Kamu? 2 dari Surabaya, 1 dari Malang. Jadi aku, Jiman sama si Cikim. Ciki, oh yang cewek Yang itu? cewek, Oh Ciki, iya. yang Munufin. Iya. Nah dulu itu. Itu Dan gimana hasilnya di sana gimana? hasil di sana PB semua, Semua tiga semua PB 3-3-nya. Kamu puas sama performamu di sana atau Wah, kalau dibilang puas sih belum. Ada yang bisa diperbaiki dan aku paham ada kesalahan di sana. Jadi waktu ke Jurnas, tapi emang semenjak ke Jurnas itu yang membuat aku nge-set target. Jadi benar? atmosfernya latihan, atmosfernya Ya, tahu. atmosfernya latihan, atmosfernya kompetisi itu benar-benar kerasa positif buat aku. Jadi emang Nah sekarang kalau harus dibilang kejar terus. next, kalau dibilang ke depannya kamu pengen set perbaiki perform di kompetisi atau kayaknya maksudnya kamu ada niatan untuk join kompetisi lagi untuk perbaiki performamu atau gimana? kalau untuk join kompetisi ada niat. Bahkan kemarin pun ini sempat kepikiran buat join kompetisi, tapi karena terlalu jauh juga, biaya juga belum siap, jadi tunda dulu, nanti cari kompetisi lagi. Kamu join kompetisi karena pengen target kalau melihat dari kemampuanmu ya, dan kamu juga tahu kan ya, orang yang dapat juara mereka punya standar performa itu sekian meter, sekian menit. Nah, kamu tahu nggak kalau misalnya kamu join targetmu itu sekedar ingin tercatat sebagai atlet kah atau memang kamu pengen jadi champion di event? Kalau aku nggak mikir sampai jadi champion, kayaknya champion itu bonusnya aja deh. Jadi aku mikirnya cuma Do the best. do the best. Terus selain itu juga karena aku latihan terus, jadi seberapa kenal diriku itu bisa dites waktu di pressure-nya, atmosfernya kompetisi kan ada pressure-nya, Ada nervousnya. Kalau latihan kan beda. Mungkin aku bisa lebih ngetes badan gitu kayak gini, jadi aku harusnya lebih bisa lah atau lebih kenal diriku yang sebelumnya. Betul. Jadi nggak mikir kayak aku harus menang terus, nggak sampai. Kita nggak usah tahu performanya Dimas sampai di mana, statiknya berapa menit, dinamiknya berapa menit. Yang jelasnya dia ini salah satu talenta yang berbakat juga dari Malang, salah satu yang dari Malang, dan harus diwaspadai juga sih sebenarnya pada saat kalian ketemu di kompetisi, karena dia latihan terus, ada atau nggak ada kompetisi dia latihan terus, jadi pastinya begitu ada kompetisi dia ready anytime. Cuman memang kemarin kompetisi yang paling terakhir ini dia terkendala masalah jarak ya, jarak otomatis biayanya juga jauh lebih besar ya, jadi akhirnya nanti yang berikut mungkin. Nah terakhir kalau menurut kamu apa sih arti freediving, selain tadi kamu ngomong di awal di tengah-tengah percakapannya kita soal ini freediving buat saya lebih kenal diriku dan lain-lain. Kalau lebih kita ngomong lebih kayak saya misalnya di mana-mana kalau orang nanya freediving, menurut saya apa freediving itu ya apa ya, nostalgia masa kecil, karena dari zaman dulu saya kecil-kecil lompat nyari-nyari uang koin di timur, di Papua, tahu-tahu itu namanya freediving karena melakukan aktivitas tahan nafas, menyelam. Nah, kalau dari sudut pandang kamu nih, ini kan udah kurang lebih 5 tahun kamu berfreediving, sedikit banyak juga kamu dapat benefit dari aktivitas freediving secara umum, kekurangannya juga kamu tahu. Nah, kalau kita mau ngomong
arti free diving menurut seorang Dimas apa sih? Kalau arti free diving ya, kalau menurutku arti free diving itu lebih ke gaya hidup, Lifestyle. lifestyle yang mungkin kita juga bisa implementasikan ke kehidupan sehari-hari juga. Excellent. Gila, kurang lebih begitu ya teman-teman percakapan saya dengan Dimas Derajat. Bukan. Kerjain uang. Bersama dengan Dimas dari Free Dive Malang, luar biasa. Kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe channel Melanesia Free Dive. Klik like di tombol di bawah. Kalian boleh share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you, mate. Oke, sama-sama. Mantap. Itu aja sih paling.